kitab 40 hadis tentang mazhab salaf karya Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah ta'ala. Ya, terakhir kita sampai hadis ke-45, hadis Abu Hurairah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa yang berdusta atas namaku, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna hadisnya jelas. Ini merupakan ancaman bagi orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Siapa yang berdusta, Rasulullah bersabda begini, padahal tidak, maka kata Nabi, persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Siapa yang menyatakan Rasulullah memerintahkan demikian, padahal tidak memerintahkan demikian, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Siapa yang menyatakan Rasulullah melarang demikian, padahal Rasulullah tidak pernah melarang, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Ya, artinya nggak boleh kita berdusta atas nama Rasulullah. Jangankan berdusta atas nama Rasul, berdusta atas nama orang lain, boleh tidak? Tidak boleh. Apalagi berdusta atas nama Nabi dan Rasul. Ini lebih parah lagi dosanya dan lebih berat lagi siksanya. Ya. Ini makna hadis Abu Hurairah. Nah, sekarang kita masuk hadis berikutnya. Di sini kata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, "Al-hadaru min riwayatil hadis idza ulima annahu kadhib." Berhati-hati, waspada agar jangan sampai meriwayatkan hadis jika diketahui bahwa itu dusta. Hati-hati, waspada agar jangan meriwayatkan hadis jika diketahui bahwa itu dusta. Artinya, jangan sampai kita meriwayatkan hadis, oh Rasulullah demikian, padahal kita tahu itu bukan hadis Rasulullah. Ini maksudnya. Jangan sampai kita menyampaikan kepada orang lain hadis menyebutkan oh, Rasulullah bersabda demikian, padahal kita tahu itu hadis palsu. Itu bukan ucapan Rasul. Nah, ini jangan. Kenapa demikian? Ada ancamannya. Ancamannya seperti apa? Kita baca hadisnya. Berkata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, "An Samurah bin Jundub wal Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man haddatha anni haditsan wa huwa yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin." Akhrajahu Muslim fil muqaddimah wa Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun sahih. Dari Samurah bin Jundub dan Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang menyampaikan hadis dariku padahal dia melihatnya bahwa itu dusta, maka ia termasuk salah satu pendusta. Siapa yang menyampaikan dariku hadis dalam keadaan dia melihat bahwa itu adalah dusta, maka dia termasuk salah satu pendusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah. Itu muqaddimah Sahih Muslim. Dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau berkata ini adalah hadis hasan sahih. Ya, artinya bisa terima ya. Nah, ini hadisnya ya ikhwah, hadisnya dari Samurah bin Jundub dan Al-Mughirah bin Syu'bah, dua sahabat Nabi. Kalau satu hadis diriwayatkan satu sahabat Nabi saja sudah kuat, maka bagaimana kalau dua ya? Di sini Samurah bin Jundub dan Al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang menyampaikan hadis dariku, hadis dari Nabi, maksudnya ya tadi Rasulullah bersabda demikian. Yang artinya menyampaikan hadis dari Nabi ya. Siapa yang menyampaikan hadis dari Nabi dalam keadaan dia tahu, dia melihat bahwa itu dusta, artinya dia tahu ini bukan hadis Nabi. Orangnya menyatakan Rasulullah bersabda demikian, padahal tahu. Kita tahu bahwasanya orang ini menyampaikan bukan hadis Rasulullah, ucapan lain, bukan ucapan Rasulullah. Nah, siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis dalam keadaan tahu bahwa itu dusta, maka dia termasuk salah satu pendusta.
dicap sebagai pendusta. Bayangkan, kalau ada orang yang menyampaikan hadis dari Nabi, katanya Nabi bersabda, padahal itu tahu ini hadis, maka orang seperti ini salah satu dari pendusta. Ya, jadi pendusta kalau udah dicap pendusta itu cap yang berat, Bapak ya. Karena dusta ini dosa yang sangat rusak, sangat buruk. Para ulama sepakat orang yang pendusta, yang suka berdusta, tidak akan diterima riwayat hadisnya. Jangankan banyak berdusta, satu dusta aja ketahuan udah nggak diterima riwayatnya. Pernah mungkin bapak pernah dengar kisah ulama, kalau masalah Imam Bukhari, beliau ingin meriwayatkan hadis dari seorang perawi hadis. Beliau pergi jauh dari daerah beliau ke daerah tersebut. Sudah nyampe di tempatnya, dia nyaksikan perawi hadis ini manggil hewan, ya, tanpa bawa makanan. Maka Imam Bukhari yang tadinya mau meriwayatkan hadis dari orang tersebut langsung balik lagi. Ditanya oleh orang, kenapa Anda tidak ngambil hadis dari dia? Dia kan perawi hadis, dia punya hadis, punya hafalan hadis. Maka kata Imam Bukhari, bagaimana saya meriwayatkan hadis dari orang yang berdusta atau menipu hewan? Kalau dia saja menipu hewan, sangat besar kemungkinan menipu manusia. Nah ini Bapak ya, ini dalam Islam ini sangat menjaga, kita sangat dijaga dari perbuatan dusta. Jangan sekali-kali kita berdusta. Pendusta itu orang yang sangat tercela, ya. Makanya orang-orang jahiliyah zaman dahulu, mereka itu menjaga diri dari dusta. Walaupun mereka musyrik, mereka tidak dusta. Kalau ada orang yang suka dusta, mereka udah tahu itu orang, istilahnya apa, kedudukannya sangat rendah, bukan orang terhormat. Orang terhormat, walaupun mereka penyembah berhala, bahkan mereka juga mabuk-mabukan, judi, tapi mereka pantang berdusta. Karena dusta itu sifat yang sangat tercela. Nah ini ya, nah ini sifat dusta, maka jauh ya, jangan sampai kita berdusta atas nama siapapun, apalagi atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu perbuatan yang sangat buruk ya, sangat besar dosanya. Nah ini hadisnya. Nah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah, yaitu muqaddimah Sahih Muslim. Karena Imam Muslim sebelumnya nyusun Sahih Muslim ada muqaddimahnya, dan muqaddimahnya sangat panjang. Baru setelah itu masuk inti hadisnya. Dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya. Beliau berkata hadis hasan sahih. Nah ini hadisnya, insya Allah jelas ya. Siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis, padahal dia tahu bahwa itu dusta, bukan hadis, maka dia termasuk salah satu pendusta. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, di antaranya pertama, larangan menyampaikan hadis palsu plus lemah. Hadis ini menunjukkan dilarang kita menyampaikan hadis palsu atau lemah, kecuali kalau kita menjelaskannya. Jadi nggak boleh Bapak, kalau kita menyampaikan, kita tahu ini hadis ini palsu bukan dari Nabi, lalu kita bicara dalam khutbah kan, dalam nasihat disampaikan, tanpa dijelaskan bahwa itu palsu, maka orang seperti ini termasuk salah satu pendusta dan terancam juga dengan hadis di atas. Persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Hati-hati nih ya. Maka nggak boleh kita menyampaikan hadis palsu, kecuali kalau dijelaskan. Artinya gini, jelaskan tuh gini. Hadirin, ada sebuah hadis yang berbunyi begini dan ini hadis palsu. Jelaskan. Jadi jangan cuma ada sebuah hadis yang berbunyi begini, jangan diam. Kalau kita diam, kita sudah berkhianat, mengkhianati umat, menipu umat, dan itu dosanya besar. Ya, nggak boleh kita menipu umat ya. Dijelaskan hadisnya palsu, hadisnya lemah, Bapak ya. Nggak boleh kita cuma nyampaikan lalu tanpa dijelaskan. Dan sebenarnya juga, kalau nggak ada kebutuhan, nggak perlu kita menyampaikan hadis palsu. Kenapa demikian? Karena orang ini biasanya, terutama zaman sekarang, tidak bisa berpikir panjang, dengar sekali, udah langsung. Masih gimana? Misalkan ada hadis palsu yang menyebutkan misalkan apa? Hubbul watani minal iman, ya contohnya gitu. Hubbul watani minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Ini hadis palsu nih.
Nah, kalau misalkan seorang dalam khutbah, ketahuilah kaum muslimin tersebar di tengah-tengah kita hadis palsu yang berbunyi, misalkan hubul watani minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Itu udah jelaskan itu hadis palsu. Cuma saja yang dengar itu karena ngantuk, dia dengar lain ngantuk dengar cinta tanah air sebagian dari iman. Oh, itu hadis deh. Nempel di kepalanya sampai benar. Artinya kalau tidak ada kebutuhan, nggak usah kita menyampaikan hadis palsu. Kecuali kalau benar-benar dibutuhkan, misalkan ini hadisnya udah tersebar banyak tentang kaum muslimin, perlu dijelaskan, ya nggak masalah. Tapi kalau belum tersebar, nggak usah kita ungkapkan. Ini termasuk kaidah yang dijelaskan oleh para ulama bahwa kalau suatu kesesatan belum tersebar di masyarakat, nggak perlu kita mengungkapkannya di tengah masyarakat. Misalkan ini kalau kita bicara maksiat saja. Kalau misalkan di maksiat apa di tengah masyarakat kita ada maksiat yang belum tidak terlalu dikenal, bahkan mungkin bisa jadi tidak ada, nggak perlu kita ungkapkan. Misalkan apa yang paling banyak nih? Judol. Kalau judol udah ada ya, nggak masalah kita bahas. Apalah misalkan ada satu maksiat di tengah masyarakat kita, belum ada orang yang melakukannya. Kalaupun ada mungkin tersembunyi. Maka nggak perlu kita jelaskan ada sebuah perbuatan maksiat begini disebutkan, nanti khawatirnya menginspirasi orang melakukannya. Jelas apa ya? Jangan, nggak usah disebutkan, kecuali kalau sudah tersebar baru disebutkan. Ya, jelas apa ya? Jadi nggak perlu kita menyebutkan satu persatu kemaksiatan yang ada di negara lain kita sampaikan di sini. Karena apa? Nanti khawatirnya menginspirasi orang di sini untuk mengikuti maksiat di negara lain. Kecuali kalau sekedar sekilas saja menyebutkan nggak masalah. Tapi kalau diulang-ulang, ini ada maksiat begini, padahal maksiatnya nggak ada di tengah masyarakat kita, tapi di tempat lain. Nah, ini dikhawatirkan disebutkan ini, nanti masyarakat terpancing untuk melakukannya. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak terlalu butuh untuk menjelaskan, menyebutkan hadis palsu, nggak usah disebutkan. Nggak usah, nggak ada manfaatnya. Kecuali kalau hadis palsunya sudah tersebar di tengah umat, dan hampir semua udah dengar hadisnya. Mereka mengira itu hadis Nabi, padahal bukan hadis Nabi. Maka nggak masalah kita nyampaikan dalam khutbah ada sebuah hadis palsu yang berbunyi begini, nggak masalah. Ya, itu supaya umat menjauhinya. Jelas apa ya? Jadi kesimpulannya, jangan kita menyampaikan hadis palsu plus lemah juga, kecuali dijelaskan bahwa itu lemah dan palsu. Nggak boleh kita menyampaikan hadisnya lalu diam, padahal itu lemah atau palsu. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, perintah untuk tasabbut, tabayyun, cek dan recheck sebelum menyampaikan hadis. Nah, artinya kalau kita mungkin melihat ada saudara kita yang lalai, maksiat, terjatuh dalam maksiat, lalu kita menyampaikan hadis Nabi. Sebelum kita sampaikan, kita harus pastikan dulu, ini benar tidak hadisnya dari Nabi? Ini benar tidak ada hadisnya? Kalau ada, hadisnya sahih atau tidak? Apakah hadisnya sahih, benar sampai Nabi, atau lemah atau palsu? Kalau lemah atau palsu, nggak usah sampaikan. Tapi kalau sahih, sampaikan. Nah, ini harus dipastikan. Jadi, kalau kita ingin menasihati seorang lalu menyampaikan hadis Nabi, dipikirkan dulu hadisnya benar-benar sampai kepada Nabi atau tidak. Kalau benar, sampaikan. Tapi kalau ragu, bagaimana? Jangan sampaikan. Dan kalau tahu itu bukan hadis, apalagi jangan sampaikan ya. Jadi itu ya, harus tasabbut, cek dan dicek. Ya jangankan hadis Nabi, Bapak. Kita menyampaikan contohnya ucapan presiden. Oh, Bapak-bapak ketahuilah, Bapak Presiden telah mengeluarkan keputusan. Kita sendiri ragu, benar nggak mengeluarkan keputusan ini? Kita udah ngomong di masyarakat, boleh tidak? Ah, ini hati-hati ini, apalagi zaman sekarang hoax itu merajalela, sudah ada AI. Jadi karena kita menganggap ini benar pejabat ini, padahal tidak. Hati-hati. Seperti yang viral kemarin terkait apa? Beban negara. Ternyata guru adalah beban negara. Katanya itu hoax. Kan orang udah percaya itu udah tersebar di mana-mana, sudah dihujat di mana-mana. Ternyata hoax. Pakai AI ternyata. Nah ini kan bahaya sekali. Orang zaman sekarang tuh tahu, mendengar berita sedikit langsung disebarkan. Kalaupun itu benar, anggap benar pejabat ini mengatakan demikian,
sikap kita jangan tergesa-gesa memvonis. Karena kita nggak tahu konteks pembicaraan tentang apa. Iya, itu dipotong-potong, kebiasaan orang bermasalah tuh potong-potong Bapak ya. Dipotong-potong, pembicaraan lengkap dipotong demi kepentingan mereka. Nah, kita jangan mudah terpancing. Saya pertama kali muncul itu, lihat, kalau lihat di netizen kan, lihat nih, menteri ini sudah menyatakan guru sebagai gubernur, pada hujat sama sini. Kalau saya, ini orang nggak beresnya, harus dilihat video lengkapnya. Secara lengkap bicara seperti apa, harus kita ketahui. Jadi jangan cuma dipotong begitu saja. Kadang juga nih, ada orang lagi bicara, ngutip perkataan orang lain. Dia sampaikan, lalu dipotong. Seakan-akan orang ini membicarakan itu. Misalkan dia lagi ngutip perkataan mungkar, perkataan sesat orang lain, lalu disampaikan di YouTube. Nah, orang yang bermasalah, ini kita potong aja. Dia lagi ngomong begini, padahal dia ngutip perkataan orang lain. Cuma yang nonton nganggap ini perkataan dia, padahal dia ngutip perkataan orang. Nah, ini tuh nyata itu. Nyata. Ada seorang ulama di Saudi, saya dapat dari WA. Dia katanya menghalalkan memegang tangan wanita. Boleh, pokoknya menghalalkan inilah perkara-perkara mungkar. Perkara yang mengarah pada zina. Tapi setelah ditelusuri video aslinya, ternyata dia sedang mengutip ucapan orang-orang liberal. Dia mengutip perkataan orang liberal, diginikan pakai bahasa dia, setelah itu dibantah. Nah, orang yang berpenyakit ini memotong videonya, cuma disebutkan apa? Ucapan orang liberalnya, tidak mengutip bantahannya. Jadi yang tersebar di masyarakat, orang ini sudah menghalalkan menyentuh wanita. Nah, ini kan bahaya. Makanya zaman sekarang harus hati-hati, harus benar-benar tasabut, tabayun, cek dan dicek. Gak boleh kita latah. Apalagi seorang ahlu sunnah, tidak seperti orang awam yang mudah mendengar berita langsung. Makanya dalam hadis yang sahih, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan pendusta. Nah, ini Bapak, ini ancamannya. Cukuplah seorang dikatakan pendusta ketika ia menyampaikan segala yang ia dengar. Apapun yang dia dengar sampaikan. Oh, ada kejadian begini, ada kejadian. Ibu menteri ini udah berkata begini, Bapak Presiden berkata begini. Dia sendiri belum tahu benar atau tidak, udah disampaikan. Nah, orang seperti ini dianggap pendusta. Bayangkan, dianggap seorang pendusta. Ini bahaya ya. Maka kita harus cek dan dicek ya. Sekali lagi, kita konteksnya hadis. Tidak boleh, hendaknya kita tasabut, cek dan dicek sebelum menyampaikan hadis. Hadis Nabi, begitu juga yang lain. Ya, tidak boleh latah ya. Ini faedah kedua. Faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, cap pendusta berlaku bagi orang yang berbuat dusta dan juga orang yang menukil perkataan tersebut kepada orang lain. Cap pendusta, Bapak, seorang dikatakan pendusta berlaku pada dua orang. Pertama, orang yang berbuat dustanya, membuat kedustaan, atau orang yang menukil perkataan itu kepada orang lain. So, jelas ya. Pertama, orang yang membuat dusta itu, misalnya begini, contohnya, saya menyatakan, oh di Jakarta ada hewan aneh, bentuknya seperti ini, padahal nggak ada. Ini namanya apa? Dusta, ya kan? Dusta. Lalu ada orang yang menyampaikan dari saya, oh saya ini Ustadz ini artinya pernah lihat di Jakarta ada hewan aneh, disampaikan ke yang lain. Padahal dia tahu bahwa saya ini bohong, dia sampaikan ke yang lain, berarti dia juga berdusta. Jadi yang dusta itu berlaku bagi orang yang membuat kedustaannya dan orang yang menukilkan kedustaan itu kepada yang lain. Nah, ini makanya tadi berlaku hadis tadi, cukuplah seorang dianggap pendusta ketika menyampaikan segala yang ia dengar. Nah, ini hati-hati Bapak ya. Jadi kalau kita mau menyebarkan berita apapun, dicek dulu. Kalau udah jelas-jelas dusta, jangan sampaikan. Kalau sudah jelas-jelas benar, silakan sampaikan. Kalau masih belum jelas benar atau tidak, jangan sampaikan. Nah, kalaupun beritanya benar, ini pun tidak mesti disampaikan. Kalau berita tersebut disampaikan timbul gejolak, jangan sampaikan. Tapi kalau misalkan sampaikan beritanya tidak menimbulkan gejolak, nggak masalah sampaikan. Jelas Bapak ya?
Yaitu 3 faedah yang bisa kita petik dari hadis Samurah bin Jundub dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, selesai, kita masuk bab berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah. Kata Syekh di sini, al-hathu ala husnil khuluq, anjuran untuk berakhlak baik. Anjuran untuk berakhlak baik. Berakhlak baik, akhlak sudah jadi bahasa Indonesia. Apa artinya? Budi pekerti yang baik. Cuma apa maksudnya? Banyak penjelasan para ulama. Namun penjelasan yang paling bagus yang saya lihat, yang singkat, itu penjelasannya Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama tabi'in. Beliau menjelaskan apa itu akhlak yang baik. Kata beliau, akhlak yang baik itu bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kafful adha. Akhlak baik yaitu berseri-seri, muka berseri-seri, membagikan kebaikan, memberikan kebaikan, dan menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Nah, ini 3 unsur dikatakan akhlak baik. Pertama, muka berseri-seri. Kedua, memberikan kebaikan kepada orang lain. Ketiga, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Ini 3 ini, Bapak ya. Pertama, muka berseri-seri. Ini termasuk akhlak yang baik, muka kita berseri-seri walaupun kepada orang yang punya masalah. Nah, ini yang tidak gampang, karena orang ini udah mau fitnah saja ini, tapi muka kita berseri-seri. Bisa nggak? Nah, Nabi bisa seperti itu. Nah, tapi kita ini karena iman kita lemah, karena orang udah mau fitnah saya. Akhirnya muka kita cenderungnya apa? Bermuka masam. Nah, akhlak yang baik nggak gitu, Bapak? Kita menyembunyikan kemarahan kita. Walaupun kalau saya marah sama orang ini udah pernah memfitnah saya, tapi termasuk akhlak yang baik, kita tutup kemarahan kita. Bahkan kata Imam Syafi'i, termasuk akhlak yang mulia itu kita menyembunyikan kemarahan kita. Orang mengira kita tidak marah, padahal kita sedang marah sebenarnya. Nah, ini perkara yang butuh perjuangan, Bapak ya. Muka berseri-seri. Lalu kedua, lakukan kebaikan. Ini inti dari akhlak mulia, berbagi kebaikan. Kebaikan dalam hal apapun, baik dalam hal mungkin tenaga, pikiran, atau fisik. Misalkan kita memberikan makanan kepada orang lain. Kalau makanan tidak bisa, harta. Kalau tidak bisa, tenaga. Tidak bisa, pikiran. Bantu dengan perkataan. Ini namanya badlul ma'ruf, mencurahkan perbuatan baik kepada orang lain. Lalu 3, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Ini juga termasuk akhlak mulia. Kita menahan diri kita untuk tidak mengganggu orang lain. Ya, contohnya termasuk yang sering terjadi di masyarakat kita, tetangga punya masalah dengan misalkan istrinya, suaminya. Sebagian orang kepo. Cuma apa sih, ada masalah apa sih? Ini apa, ditanya. Urusan rumah tangga orang lain dicari-cari. Nah, ini termasuk perkara tercela ya. Kita harus nahan. Jangan gatal telinga kita untuk mencari seperti itu, apa ya? Nggak boleh ya. Aib orang lain tuh kita tutupi, bukan kita bongkar dan kita cari. Nah, itu termasuk akhlak baik. Dan banyak macam akhlak baik, cuma terkumpul pada 3 tadi. Muka berseri-seri, artinya muka kita nampak ceria di hadapan orang lain. Kedua, tadi apa? Berbuat baik, memberi istilahnya. Ketiga, menahan untuk tidak menyakiti orang lain. Nah, itu termasuk akhlak baik. So, jelas ya. Kita lanjut hadisnya. Kata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi di sini, an Abi Darda, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasan wa innallaha la yubghidul fahishal badi. Rawahu Abu Daud. Dari Abu Darda bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melebihi akhlak baik. Dan sesungguhnya Allah membenci perbuatan keji dan kotor, perkataan keji dan kotor. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini hadisnya. Kita bahas dari Abu Darda. Nabi SAW bersabda,
tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang mukmin di hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Artinya begini Bapak, di hari kiamat nanti semua kita nih, amalan kita akan ditimbang, betul tidak? Ya, walaupun orang kafir menurut sebagian ulama nggak ditimbang sama sekali. Kalau nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna, nggak ditimbang sama sekali. Karena apa? Langsung nggak ada kebaikan mereka. Ya. Nah, kalau seorang mukmin nggak seperti itu, tetap ditimbang, timbangan kebaikan dan keburukan. Jadi timbang nih, nanti kita lebih berat mana, amal perbuatan baik kita atau keburukan kita. Kalau faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia akan hidup dalam keadaan diridhoi, ridho dan diridhoi. Artinya di mana? Surga. Dalam ayat lain, faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung. Ini misalkan timbangannya. Ini amal soleh kita, ini maksiat kita. Kalau ini lebih berat, beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faumuhu hawiyah. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka kembalinya pada hawiyah. Apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang membakar, itu neraka. Jadi kalau misalkan ini kebaikan keburukan, kalau tadi berat kebaikannya, nanti di mana? Surga. Tapi kalau ternyata yang kebaikannya ringan, yang kejahatannya, keburukannya berat, berarti di neraka. Jelas ya? Nah, ini amal soleh, ini kemaksiatan. Nah, kata Nabi, tidak ada amalan yang lebih memberatkan timbangan seorang mukmin daripada akhlak yang baik. Artinya gini, di sini ada zakat, ada sedekah, ada apa, berat tidak? Ini kan akan ditimbang kan? Nah, dari semua amal tadi yang paling memberatkan timbangan kebaikan yaitu apa? Akhlak baik. Tidak ada suatu amalan yang lebih memberatkan timbangan seorang mukmin di hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Artinya akhlak baik nggak bisa dipandang remeh. Dengan akhlak baik timbang kita jadi berat, sehingga akhirnya kita selamat masuk surga. Jelas ya? Tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan seorang mukmin di hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Lalu kata Nabi, dan sesungguhnya Allah la yubghidul fahishal badi. Allah itu membenci perkataan keji dan kotor. Fahish itu perkataan yang kalau didengar gak enak di telinga. Kalau badi kotor, celaan dan semacamnya. Ada kata-kata binatang. Seperti yang terjadi di masyarakat kita, ketika marah keluar kata-kata binatang. Senang mengucapkan kata itu, marah mengucapkan kata itu. Nah ini hati-hati ya, jangan kita biasakan mengucapkan kata-kata itu. Nggak boleh ya, jangan kita tiru orang-orang pelaku maksiat, orang-orang awam. Kita sudah belajar agama, hati tahan lisan kita. Kalau misalkan terlanjur terucap, segera apa? Istighfar, karena itu dosa. Loh, tapi ini kan udah kebiasaan, walaupun kebiasaan. Jadi jangan mentang-mentang sudah kebiasaan berarti sudah gak ada dosa lagi. Karena sebagian orang anggap kalau suatu perbuatan maksiat sudah terbiasa, udah jadi kebiasaan, sudah bukan dosa lagi. Kata siapa? Apapun maksiatnya, kalaupun orang sudah terbiasa, semua orang terbiasa, tetap saja itu maksiat, itu dosa dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah itu Bapak ya. Jadi tidak ada amalan yang lebih memberatkan timbangan seorang mukmin di hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Dan kata Nabi, Allah membenci perkataan yang keji dan kotor. Benci ya. Maka jangan kita mengucapkan kata-kata tersebut. Nah itu ya, itu hadis tadi, makna hadis tadi insya Allah jelas. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antara yang pertama, adanya timbangan amal di akhirat nanti. Nah ini termasuk akidah Islam yang perlu dan harus kita yakini, adanya timbangan amal di akhirat nanti. Artinya semua kita di akhirat nanti akan ditimbang amalan kita. Mana yang lebih berat, apakah kebaikan atau keburukan? Ditimbang. Walaupun para ulama ada beda pendapat Bapak, apakah yang ditimbang amal atau catatan amal kita?
atau kitanya, badannya? Jelas apa ya? Kenapa ulama beda pendapat? Karena ada hadis-hadis yang menunjukkan demikian. Contohnya, hadis yang menunjukkan bahwasanya yang ditimbang adalah amal. Contoh ini. Karena kata Nabi, tidak ada amalan yang paling memberatkan timbangan seorang mukmin melebihi akhlak baik. Berarti nanti akhlak baik akan ditimbang. Ini menunjukkan yang ditimbang amal. Dan ada juga yang berpendapat yang ditimbang nanti adalah catatan amal. Hadisnya padanya apa? Hadis bitaqah yang sudah kita bahas, ketika di akhirat nanti ada orang yang hidupnya maksiat terus. Lalu Allah menyuruh dia membuka kartu. Diletakkan di ini, kartu ini ternyata isinya apa? La ilaha illallah. Diletakkan di ini, timbangan dia ini maksiat. Ibaratnya udah gini kan, jomplang ini. Diletakkan la ilaha illallah, langsung ternyata amal timbangan kebaikannya lebih berat. Padahal cuma la ilaha illallah, mengalahkan maksiat yang ada. Nah ini menunjukkan yang ditimbang adalah catatan amal. Dan ada ulama yang menyatakan yang ditimbang adalah badan kita. Badan kita, ya. Dalilnya apa? Hadis yang menyebutkan dalam Musnad Ahmad ketika Abdullah bin Mas'ud naik ke pohon, tersingkap jubahnya dengan angin. Nampaklah kakinya, betisnya yang kecil. Lalu para sahabat menertawakan. Wah ini gimana ini? Ternyata betisnya kecil, lucu kelihatannya. Namun Nabi menyatakan, mimma tadhakun? Kenapa kalian tertawa? Demi Allah, kedua betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat daripada bukit Uhud di hari kiamat nanti. Berarti yang ditimbang apa? Badan. Nah, itu bagaimana? Yang benar mana? Apakah yang timbang amal? Apakah catatan amal atau badan kita? Ya. Allah alam, ada berbagai pendapat. Pendapat yang lebih meyakinkan semuanya ditimbang. Karena apa? Kalau kita cuma satu hadis yang dipakai, berarti hadis lain disingkirkan. Kita pakai semua hadis. Ini pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat Imam Ibnu Katsir. Jelas apa ya? Jadi itu faedah pertama. Jadi di antara keyakinan yang harus kita yakini bahwa di hari kiamat nanti ada timbangan amal. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan akhlak baik. Kenapa? Dengan akhlak baik, timbangan kebaikan kita akan berat. Ya, maka Bapak jangan pandang remeh akhlak baik. Dan akhlak baik ini berlaku kepada manusia, sesama manusia, dan juga kepada Allah. Jadi jangan cuma kita baik kepada manusia, ramah pada tetangga, berbakti pada orang tua, tapi berbuat syirik. Ada manfaatnya. Kita ramah kepada teman, dermawan, sering berbagi, tapi kita berbuat bid'ah. Ada manfaatnya. Nah, ini maka harus dua-duanya, berakhlak baik kepada Allah dan berakhlak baik kepada manusia. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, perkataan keji dan kotor bertentangan dengan akhlak baik. Makanya Nabi nyatakan Allah membenci perkataan keji dan kotor. Maka kalau ada orang yang suka mengucapkan kata-kata kotor, kita katakan dia tidak berakhlak baik, walaupun banyak. Dan Bapak nggak jadi patokan kita menilai seorang itu berakhlak baik atau bagus budi pekertinya dari penampilan. Kalau kita lihat nih, dulu saya juga masih awam kan, kalau melihat orang yang kerja di gedung-gedung perkantoran pakai jas, dasi, saya pikir mereka tuh orang yang etikanya baik. Ternyata nggak seperti itu. Mereka nggak belajar agama. Artinya apa? Kalau marah keluar kata-kata kotor. Dan fenomena perselingkuhan pun merajalela. Sampai ada seorang, ya kerabat saya lah, usianya sudah ketika itu kerja udah 40, ditawarkan, ada seorang wanita usianya baru 20 menawarkan diri. Ya akhirnya kerabat ini, udah gimana kalau saya jadikan istri kedua? Halal kan? Tapi apa? Gak mau, pengen jadi selingkuhan. Nyata ini perselingkuhan dia.
Jadi kita kalau melihat orang-orang yang berpakaian rapi, jas, apa kita mikir mereka punya etika tinggi? Nah, ternyata kalau jauh dari agama pasti akhlak yang buruk. Kata-kata yang keluar, kata-kata kotor. Terutama ketika lagi marah, nampak orang kata-kata itu nggak enak didengar. Dan biasanya tersebar di medsos, ya kan? Di medsos kata-kata itu nggak enak didengar ya. Padahal mereka penampilannya seperti pejabat yang harusnya berakhlak mulia, tapi herannya kata-kata yang keluar menunjukkan derajat mereka rendah. Bukan seperti pejabatnya. Maka ini perlu kita waspadai Bapak ya. Hendaknya kita menjauhi diri kita dari perkataan keji dan kotor. Lalu faedah berikutnya, di antara faedah yang bisa kita petik hadis ini, di antara sifat yang Allah miliki itu benci. Allah memiliki sifat benci sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Sebagaimana dalam Al-Quran pun disebutkan, walakin karihallahum bi'athahum. Ketika Allah menyebutkan sifat orang munafik, mereka ini apa? Tidak berjihad. Jadi mereka ini bisa saja berjihad, tapi Allah benci pergerakan mereka untuk jihad. Karena ketika mereka mau berjihad, ujung-ujungnya apa? Merusak stabilitas pasukan kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan Allah punya sifat benci, dan benci Allah, sifat benci Allah tidak sama dengan sifat bencinya makhluk. Sifat benci Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Itu Bapak ya, soal jelas. Nah, ini selesai. Nah, kita masuk hadis terakhir. Hadis terakhir, ya tadi hadisnya riwayat Abu Daud secara ringkas, Tirmidzi adalah hadis hasan sahih dan dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan beliau menyatakan sahih. Hadisnya kita baca terakhir, kayaknya nggak cukup. Kita baca hadisnya saja ya. Penjelasannya pertemuan berikutnya. Kata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi, al-i'tisamu bil kitab was sunnah. Berpegang teguh dengan kitab dan as-sunnah, yaitu hadis. An Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba an-nasa fi hajjatil wada'. Faqala qad ya'isa syaitan. Qad ya'isa syaitan bi an yu'bada bi ardikum walakinnahu radiya an yuta'a fi ma siwa dzalika mimma tuhaqiruna min a'malikum fahdharu ya ayyuhan nas inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadits Rawahul Hakim maqal qad ihtajja al-Bukhari bi ahadithi Ikrimah wa ihtajja Muslimun bi Abi Uwais wa sa'iri ruwatihi muttafaqun alaihim walau syahidun min hadithi Abi Hurairah wa qala Ibnu Abdul Barr hadza mahfuzun ma'rufun masyhurun 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli al-'ilm syuhratan yakadu yustaghna biha 'anil isnad wa qala al-Albani sanaduhu hasan. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia ketika haji wada. Beliau bersabda, sungguh setan telah putus asa untuk disembah di tanah kalian ini. Akan tetapi dia ridha dan rela jika ditaati dalam perkara selain itu, yaitu dalam perkara dosa yang kalian anggap remeh. Hati-hatilah wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya. Hadis ini riwayat Hakim. Dan Hakim berkata Imam Bukhari berhujjah dengan hadis Ikrimah ini, dan Imam Muslim juga dengan Abi Uwais, dan semua perawi hadis ini disepakati oleh para ulama diterima, dan ini juga hadis ini memiliki syahid pendukung dari hadis Abu Hurairah. Ibnu Abdul Bar berkata hadis ini mahfuz, diterima, dijaga, ma'ruf, dikenal, masyhur, terkenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut para ulama, hadis ini terkenal, yang keterkenalannya hampir-hampir tidak membutuhkan isnad. Artinya saking terkenalnya seakan-akan udah nggak butuh sanad lagi. Artinya bahwa kalau suatu hadis sudah tersebar di mana-mana oleh para ulama, bahkan orang awam pun dengar, seakan-akan kita nggak perlu lagi menanyakan coba sanad hadisnya gimana.
Ini hadis ini sangat terkenal, ya. Dan Al-Albani berkata hadis ini sanadnya hasan. Nah ini Bapak ya, ini hadisnya panjang, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Berarti pertemuan berikutnya ada kemungkinan hadisnya selesai, kitabnya selesai, kita ganti kitab lain. Cuman kitabnya apa? Nanti belum saya pikirkan. Saya lagi cari-cari kitab yang maksudnya modelnya kayak gini Bapak ya, hadis penjelasan, tidak terlalu panjang ya. Walaupun kalau mau cari kitab yang panjang ada, cuma kita pengennya selesai singkat-singkat, berapa kali pertemuan selesai. Jadi ilmu yang didapat tuh langsung nempel. Karena kalau terlalu panjang biasanya nempelnya sedikit, ya tidak. Tapi kalau sedikit-sedikit hadisnya biasanya nempelnya lebih lama. Ya, insya Allah ini pada pertemuan berikutnya kita selesaikan hadis ini, lalu kita masuk kitab berikutnya. Ya, insya Allah nyusul ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.